Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 3 Set Info kami. Di video kali ini, saya akan menunjukkan beberapa pengaturan rahasia yang sebaiknya langsung kamu ubah di Realme P3 Lite milikmu. Jadi pengaturan pertama adalah peningkatan kecepatan. Yang perlu kita lakukan adalah masuk ke pengaturan. Dan di sini, di pengaturan, kita ingin gulir ke bawah sampai menemukan tentang ponsel. Sekarang klik tentang ponsel, lalu kita perlu klik pada bagian versi di sini, dan sekarang ketuk nomor build sebanyak 7 kali. Di sini kita perlu memasukkan PIN lagi, atau jika kita belum mengatur code PIN, maka kita akan langsung melihat bahwa kita sudah masuk ke mode pengembang. Setelah itu, kita perlu keluar dari pengaturan tersebut. Pergi ke sistem dan pembaruan, lalu aktifkan opsi pengembang. Bukan diaktifkan, tapi masuk ke dalamnya. Dan di sini kita perlu menggulir ke bawah sampai kita melihat skala animasi. Seperti yang kalian lihat, di sini ada Bluetooth dan di sini ada skala animasi. Jadi kita punya skala animasi, skala transisi animasi, dan skala durasi animator. Sekarang mari kita ubah ke 0,5 kali. Dan ini akan membuat ponsel kita terasa lebih cepat. Jadi kamu tidak mempengaruhi performa apapun, tapi ponselmu pasti akan terasa lebih cepat dan responsif. Menurut saya ini adalah trik yang sangat bagus dan tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Pengaturan berikutnya adalah mode baterai dan optimasinya. Saya akan tunjukkan pengaturannya agar kamu bisa dengan mudah memperpanjang umur baterai. Pertama, kita perlu masuk ke menu baterai dan di sini di bagian baterai. Yang perlu kita lakukan hanyalah memastikan bahwa kita mengaktifkan mode hemat daya di pengaturan seperti yang sudah saya lakukan. Jadi mode ini akan mati di 90% dan akan menyala lagi pada level baterai yang sudah ditentukan untuk saya di 25%. Ini pasti akan memperpanjang umur baterai kita. Dan jika kita ingin menggunakan mode seimbang misalnya, sebenarnya tidak ada yang namanya mode seimbang, tapi kalian tahu maksud saya kan? Kita bisa masuk ke penggunaan baterai. Maaf, maksud saya bukan penggunaan baterai, tapi ke kesehatan baterai. Dan di sini kita punya batas pengisian daya atau lanjutkan pengisian di 95%. Jadi saya sarankan menggunakan batas pengisian daya. Ini sangat membantu dan akan mengurangi konsumsi baterai serta meningkatkan umur baterai. Jadi ini jelas baik untuk kalian. Kalian bisa memilih 80% atau menggunakan fitur lanjutkan pengisian di 95%, tapi itu saat ponsel kalian sudah terisi penuh. Lalu ketika baterai kalian turun di bawah angka 95%, maka pengisian daya akan dimulai lagi. Jadi kalian sebenarnya tetap menguras baterai bahkan saat kalian tidur. Dan saya benar-benar tidak menyarankannya. Itu tidak baik untuk perangkat kalian. Sekarang langkah selanjutnya adalah mengubah refresh rate layar menjadi otomatis. Jadi kita perlu masuk dan gulir ke atas ke bagian tampilan dan kecerahan. Sekarang gulir ke bawah dan lihat di bagian paling bawah. Di sana ada pengaturan refresh rate layar, kita perlu mengaturnya ke pilih otomatis agar perangkat akan memilih refresh rate yang optimal untuk hasil terbaik. Maaf, bukan untuk preferensi tapi untuk pengalaman. Jadi standar refresh rate-nya adalah 60 Hz dan seperti yang kalian lihat, kita gunakan itu untuk menghemat baterai. Sedangkan 120 kita akan selalu menggunakan 120. Ini tidak bagus. Tapi jika memilih di auto select, perangkat akan berganti antara 60 Hz dan 120 Hz. Jadi kita tidak akan merasakan perbedaannya, tapi baterai kita akan merasakannya. Jadi saya benar-benar menyarankan untuk mengubah refresh rate layar ke auto select dan juga mengatur auto screen off jika bisa. Kita juga bisa mengatur pengaturan ini ya dengan memilih antara 30 detik atau 15 detik. Saya siap mengaturnya ke 1 menit karena sedang merekam video ini, tapi biasanya saya menggunakan 15-30 detik. Dan ini pasti akan membantu serta menghemat daya dengan mematikan layar saat tidak digunakan. Sekarang, yang bisa kalian lakukan adalah memperluas RAM, sehingga ini akan membantu ponsel kalian berjalan lebih lancar dan bisa membuka lebih banyak aplikasi di memori. Jadi mari kita buka dan pilih tentang ponsel, letaknya ada di sini. Sekarang kita punya RAM-nya. Seperti yang kalian lihat, saya sudah mengaktifkannya. Ini adalah perluasan RAM dan saya sudah memperluasnya hingga 16 GB yang merupakan maksimalnya. Dan ini pasti akan sangat membantu
ponsel kita jadi berjalan lebih lancar. Jadi jika fitur ini belum diaktifkan di ponsel kalian, tampilannya akan seperti ini. Sekarang kalian tinggal ketuk tombol saklar di sini. Dan kalian juga bisa mengubah jumlah gigabyte seperti ini. Dan begitulah cara kalian melakukannya. Tapi agar fitur ini benar-benar berfungsi, kalian perlu merestart ponsel. Namun seperti yang kalian lihat, ekspansi akan berlalu setelah kalian merestart perangkat. Jadi mari kita ubah kembali menjadi 16. Dan beginilah penampakannya. Nah, apalagi yang bisa kalian lakukan adalah mengaktifkan mode performa di ponsel kalian. Jadi saya tahu ini terdengar aneh, tapi sebenarnya mudah. Yang perlu kalian lakukan untuk mengaktifkan mode performa adalah memilih pengaturan yang dianggap membuat ponsel berjalan secepat mungkin. Tapi Anda pasti akan merusak baterai Anda. Tidak terlalu signifikan, tetapi baterai Anda pasti akan terpengaruh. Jadi sebagai contoh, Anda memiliki aplikasi. Kalian bisa misalnya pergi ke manajemen aplikasi dan di sana mengoptimalkan aplikasi sesuai keinginan kalian. Jadi, blok ledakan tepat di sini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa pergi ke penggunaan baterai dan misalnya mengizinkan penggunaan latar belakang. Seperti yang kalian lihat, aktifkan untuk pembaruan waktu nyata dan bisa menghemat baterai. Jadi jika diaktifkan, kita jelas tidak menghemat baterai dengan pengaturan ini. Tapi tetap keren, setiap kali kalian mengubah ponsel ke mode performa, itu akan menggunakan lebih banyak daya, bukan benar-benar lebih banyak daya, tapi akan memakai lebih banyak baterai, dan ponsel kalian pasti akan terasa lebih mulus. Jadi kalau sebagai contoh ChatGPT, kita punya penggunaan baterai, dan seperti yang kalian lihat kita masih mengizinkan aplikasi berjalan di latar belakang di sini. Selain itu, apalagi yang bisa kalian lakukan adalah mari kita kembali ke pengaturan baterai di sini. Kita punya optimasi siaga. Di sini kita juga bisa mengoptimalkan aplikasi-aplikasi. Seperti optimasi tidur siaga, kita bisa mengaturnya dari otomatis ke optimalkan. Dan kita akan mengoptimalkan, pada dasarnya kita akan mengoptimalkan aplikasi-aplikasi ini di sini. Atau Thermocool Ion mode performa tinggi, kalian tidak perlu mengoptimalkannya. Dan aplikasi-aplikasi itu akan menggunakan daya sebanyak yang mereka bisa. Jadi mereka akan mencoba menggunakan banyak daya. Jadi begitulah cara kalian bisa melakukannya. Inilah cara kalian bisa beralih antara mode performa dan mode performa tinggi. Pengaturan-pengaturan ini sebenarnya tidak persis ada di ponsel, tapi kalian bisa membuatnya seolah-olah ada. Dan untuk mode seimbang, jadi tidak mengubah apapun, menjaga semuanya tetap optimal, dan tidak menjalankan aplikasi di latar belakang. Menurut saya, ini adalah titik terbaik untuk semua orang yang hanya ingin menggunakan ponselnya setiap hari. Tapi ketika kalian ingin sedikit mengubahnya, kalian bisa mencoba mode performa dan mode performa tinggi yang sudah kita buat. Jadi itulah pengaturan rahasia yang sebaiknya langsung kalian ubah di Realme kalian. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jika iya, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.